Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang ditemukan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah salah satu dari 3 bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem politik. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas, yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan dewasa ini lebih banyak menganut pendapat Niccolò Machiavelli pada tahun 1467 sampai 1527. Ia menyatakan bahwa negara lo Stato dalam hal ini merupakan hal yang pokok atau genus, sedang spesiesnya adalah republik. Demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak ditemukan oleh para ahli. Jika kita mengungkapkan kembali prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan Soekarno pada tahun 1981 di atas menunjukkan pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi diantaranya dirumuskan APA yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Betham. Dalam membuat indikator demokrasi, Betham menerjemahkan kedaulatan rakyat atau rule of the people secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer atau populer control dan faktor kesetaraan politik atau political equality. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural, pemilu legislatif, pemilu presiden hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Ide demokrasi pendiri negara. Apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak para pendiri negara saat membicarakan dasar-dasar bernegara di sidang BPUPKI tahun 1945? Para pendiri negara, the founding fathers, kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah berlaku dan sejarah Indonesia. Maryam Budiarjo tahun 2008 $127-$100 menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde dapat dibagi menjadi 4. Pendidikan demokrasi. Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan maupun sistem politik. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam
diri warga negara, baik yang sedang memerintah atau penyelenggaraan negara maupun yang tidak sedang memerintah atau warga negara biasa. Sikap hidup demokrasi ini pada giliran akan menghasilkan budaya demokrasi.